Kita bahas soal nomor 1 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditanya adalah bilox atom nitrogen dan belerang dalam senyawa amoniak NH3 dan dalam asam pirosulfat H2S2O7 berturut-turut. Nah, untuk senyawa amoniak antara atom nitrogen sama hidrogen, kita harus tahu bilox mana yang ada di aturan bilox. Dan nitrogen sama hidrogen, kita cek di aturan bilox ya. Nah, di aturan bilox, nah ini ya. Aturan pertama adalah bilox unsur bebas yang berdiri sendiri. Ya. Yang kedua, bilox F dalam senyawa. Yang ketiga, total bilox dalam senyawa netral atau molekul atau yang dalam bentuknya muatan. Tadi ada nitrogen, ada hidrogen ya. Yang nomor 4 nggak ada hidrogen ataupun nitrogen. Adanya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan aluminium. Nomor 5, oh ada hidrogen. Ya, berarti hidrogen ada di aturan bilox nomor 5. Nomor 6, 7, 8 nggak ada nitrogen. Berarti yang diketahui adalah bilox hidrogen, yaitu secara umum dalam senyawa biloxnya adalah 1. Nah, berarti yang tadi kita ganti di bawah, kita tambahkan di bawah H-nya adalah plus 1 atau 1. Bilox yang di bagian bawah adalah bilox nanti, jawabannya ya. Yang ditanya adalah nitrogen. Kalau di bagian bawah itu berarti biloxnya dibagi jumlah atom, kalau yang di bagian atas ya berarti biloxnya dikali jumlah atom. NH3 tidak ada muatan positif negatif. Nah, berarti berdasarkan aturan prioritas di bilox ini, ya, di nomor 3 nih, jumlah bilox atom dalam molekul nilainya adalah 0 karena nggak ada muatannya ya. Nah, ini berarti nilainya 0 nih ya, kita balik lagi. Berarti totalnya sama dengan 0. Di bagian bawah bilox hanya 1 dikali jumlah atom H-nya 3. Berarti 1 kali 3, 3. Ingat ya, di bagian atas ini adalah posisi di mana si biloxnya dikali jumlah atom. Di bagian bawah ini adalah posisi di mana biloxnya dibagi jumlah atom. Berarti kita tinggal hitung. 3 ditambah berapa hasilnya 0? Tambah minus 3. Berarti bilox N-nya yang dibagi atas minus 3. Di mana N-nya di sini nggak ada angkanya di kanan N. Berarti jumlah atom N-nya 1. Maka min 3 dibagi jumlah atom N-nya 1 tetap minus 3. Berarti berapakah bilox N di senyawa amoniak? Min 3. Sekarang kita cari bilox S di senyawa asam pirosulfat. HS sama O. Kita lihat lagi aturan biloxnya tadi. HS sama O ya. Nah, H ada di aturan nomor 5. S di nomor 7. O di nomor 6. Berarti yang prioritas hanyalah H dan O. S-nya nggak prioritas, terlebih di sini bilox S-nya harus dalam senyawa biner. Sedangkan tadi senyawanya adalah H2S2O7. Ada 3 unsurnya. Senyawa biner unsurnya cuma 2. Kita balik lagi. Di mana H-nya tadi berapa biloxnya? 1. O-nya min 2. H2S2O7 tidak ada muatan positif negatif, berarti totalnya sama dengan 0. Kita pindah yang angka satunya ke atas ya, berarti dikali dengan jumlah atom H-nya berapa nih? 2. 1 kali 2, 2. O-nya di bawah min 2 biloxnya, dikali 7 berarti min 2 kali 7 min 14. Dihitung dulu, 2 dikurang 14 berapa? Ya, 2 kurang 14 itu min 12. Min 12 tambah berapa hasilnya 0? Tambah 12. Nah, berarti bilox S yang di bagian atas adalah 12. Bilox S saat jumlah atom S-nya 2 adalah 12. Kalau bilox S saat jumlah atomnya 1 berapa? Berarti 12-nya kita pindah ke bawah. Dengan cara bilox S yang 12 tadi dibagi dengan angka 2 ini. Karena jumlah atom S-nya 2. 12 bagi 2 berarti 6. Nah, jadi bilox S dalam senyawa asam pirosulfat adalah 6. Yang dilihat yang bagian bawah. Soal selanjutnya. Dari keempat reaksi berikut,
ini belum setara, yang merupakan reaksi reduksi oksidasi berarti dia termasuk reaksi redoks. Artinya dalam satu persamaan reaksi ini harus ada yang mengalami reduksi dan harus ada yang mengalami oksidasi. Nah, ini cara cepetnya simpel banget. Ciri utama suatu satu persamaan reaksi dikatakan reaksi redoks kalau dia ada unsur bebas atau ada molekul unsurnya yang sendirian. Kita cek di option 1. Ini ada unsur bebasnya nggak nih? Ada, yang sendirian cuma C. Karbon, berarti nomor 1 termasuk reaksi redoks. Kita cek nomor 2. Yang sendirian ya. Nomor 2, Na2S2O3. Oh, ada Na. Na-nya gabung sama S, gabung sama O. Berarti dia nggak bebas. Dia gabung-gabung. Kita cek yang sebelahnya. Ada I2. Berarti I-nya dengan I. Sendirian, sama-sama I. Berarti dia termasuk yang unsur bebas atau lebih tepatnya molekul unsur. Gitu. Berarti yang nomor 2 termasuk reaksi redoks. Nomor 3. S. Nah, ini sendirian nih. Ya, berarti unsur bebas. Apalagi ini juga O2. Cuman antara O sama O. Nah, berarti nomor 3 juga termasuk redoks. Nomor 4. SO3. Berarti ada S sama O. Nah, sendirian ya. Unsurnya beda. H2SO4. Ada HSO. Beda. H2S2O7. Ada HSO. Beda. Nah, berarti nomor 4. Kalau ragu apakah dia redoks atau bukan, kita cek ada nggak yang biloksnya berubah. Ya, ada nggak yang biloksnya berubah. Tapi secara umum yang termasuk redoks berarti yang nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 adalah A. Nomor 3. Asam sulfida atau H2S bereaksi dengan SO2 nih. Ada persamaan reaksinya sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Pernyataan yang benar untuk reaksi ini adalah, nah, nomor 1 ini benar nggak nih? Option satunya. Apakah biloks S pada H2S adalah plus 2? Kita cek. H2S berarti ada unsur H sama S. Kita cek ya, mana yang prioritas. Kita balik lagi ke aturan biloks. Mana yang prioritas? H di aturan nomor 5. S di aturan nomor 7. Berarti mana yang prioritas? H, di mana biloks H-nya adalah 1. Dalam senyawa biloks H-nya umumnya 1. Kita tulis di sini. Biloks H-nya berarti 1. H2S nggak ada muatannya, berarti total biloksnya 0. Satunya tadi kita pindah ke atas ya, dengan cara dikali jumlah atom H-nya 2. Jadi 1 kali 2, 2. Maka 2 ditambah berapa hasilnya 0? Iya, betul, tambah min 2. Jadi biloks S di atasnya min 2, kita pindah ke bawah. Dimana di kanan S nggak ada angkanya nih. Jadi anggap 1. Maka biloks S-nya yang di atas min 2 dibagi tadi jumlah atom S-nya 1. Min 2 bagi 1, tetap min 2. Berarti biloks S-nya adalah min 2, bukan plus 2. Ya, plus 2 salah ya. Nah, yang nomor 2. H2S adalah suatu reduktor. Nah, apakah benar? Kita coba cek dulu. Di kiri biloks S-nya udah min 2 dan H-nya 1 di kiri panah. Sedangkan di kanan panah yang ada unsurnya tadi, ya kita cek biloks S-nya ini sendirian. Kalau unsurnya sendirian berarti biloksnya 0. Nah, ini ada H2O. Ya, ingat yang prioritas H, biloksnya 1. Dikali 2, 2. Totalnya 0. 2 tambah berapa hasilnya 0? Tambah min 2. Ini jumlah atom O di kanan, 1. Berarti min 2 bagi 1, min 2. Jadi kita lihat, berubah nggak biloksnya? Sama satu lagi nih. Yang S di SO2. S sama O tadi lebih prioritas O ya. Ingat yang soal nomor 1, S sama O lebih prioritas O. O biloksnya min 2. Ini jumlah atom O-nya 2. Min 2 kali 2 berarti min 4. SO2. Berarti total biloksnya 0 karena nggak ada muatan positif negatif. Berarti min 4 tambah berapa hasilnya 0? Iya, tambah 4. Berarti biloks S di atas 4. Kita pindah ke bawah biloksnya.
Dimana di kanan S ini nggak ada angkanya nih. Berarti dianggap 1. Berarti 4 dibagi 1, 4 dibagi jumlah atom S-nya 1, 4 bagi 1, 4. Kita cek ya, sekarang kita samakan. Apakah ada yang bilosnya berubah? Yang dicek adalah yang di bagian paling bawah nih. Karena jumlah atomnya sama-sama 1. Kalau di bagian atas, jumlah atomnya beragam. Jadi yang kita cek adalah yang di bagian bawah bilosnya. H di kiri panah 1, di kanan panah 1. Berarti bilos H nggak berubah. S di kiri panah yang ini min 2, di kanan 0. Berarti dari min 2 ke 0, biloxnya naik, berarti mengalami reaksi oksidasi. Kalau biloxnya naik, reaksinya reaksi oksidasi. Lalu, satunya lagi. S di kiri ada juga yang biloxnya 4, di kanan tadi 0. Berarti biloxnya dari 4 berubah jadi 0, 4 turun jadi 0. Berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, nomor 2 yang dikatakan adalah H2S adalah reduktor. Benar nggak? Reduktor itu adalah zat yang di kiri panah yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator adalah zat yang di kiri panah yang mengalami reaksi reduksi. Ini panah. Ya. Berarti yang di kiri ada H2S dan SO2. H2S tadi mengalami reaksi oksidasi. Berarti H2S adalah termasuk reaksi yang mengalami oksidasi. Berarti termasuk reduktor. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, oksigen dalam SO2 berlaku sebagai oksidator. Tadi yang biloxnya berubah di kiri panah adalah antara S sama S. Kita cek yang oksigennya ya. Oksigennya di kiri panah ini min 2. Di kanan panah juga tetap min 2. Berarti oksigennya nggak berubah. Yang berubah adalah S di kiri 4, di kanan 0. Dan ada lagi yang berubah, yaitu S di kiri min 2 dan di kanan 0. Berarti yang berubah antar S, bukan antar atom oksigen. Berarti salah. SO2 memang tadi mengalami perubahan bilox, yaitu S-nya, bukan O-nya. Berarti salah. Harusnya bukan oksigen dalam SO2, tapi S dalam SO2 berlaku sebagai oksidator karena dia mengalami reaksi reduksi. Harusnya S. Yang 4, bilangan oksidasi S pada SO2 adalah plus 4 nih ya. Berarti benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah